Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa membayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu ribet. Itu pangkat maupun harta itu dihisab. Hingga akhirnya banyak ulama yang milih miskin. Dulu miskin itu pilihan karena takut hisab. Sekarang alhamdulillah takdir. Nah, tapi teori itu ketika Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik setelah wisuda, mungkin kalau sekarang termasuk kumplot, kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Orangnya di Irak. Akhirnya singkat cerita Imam Syafi'i menempuh perjalanan dari Madinah ke Irak. Dulu pakai onta. Ketika ketemu Muhammad bin Hasan As-Syaibani, itu di ruang tamu beliau itu banyak emas lantaan, banyak uang, banyak, kalau sekarang banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar tamu. Jika Imam Syafi'i ini heran, ini ulama apa ini pedunyan itu, suka harta. Kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, atak jabu min hadzi. Kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini. Iya, Anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya. Kata beliau, kalau kamu udah ikhlas harta ini dikuasai orang soleh, tak kasihkan orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai hura-hura. Wah, jangan, nanti lebih bahaya. Berarti orang soleh harus kaya. Iya, harus kaya. Sudah, beliau boleh kaya. Nah, semenjak itu mulai ada satu terobosan manhaj, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial. Bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita kita tahu al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah perempuan. Jika kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. Hingga baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah. Jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat. Jika tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses, kecuali di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tentu makna perempuan yang paling pokok adalah ibu. Kata Imam Syafi'i al-madrasatul ula. Harta juga gitu. Kalau orang fasik, orang-orang zalim punya power, hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kezaliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah, di sini ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang memandu kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kita disuguhi cerita-cerita nabi yang miskin kayak Nabi Ayub, tapi juga disuguhi cerita-cerita nabi yang bahkan hartanya banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak, ya, karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sampai istrinya berapa saja itu. Karena logika yang harus terbangun adalah jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik. Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu baik. Tapi kenapa harus terkontrol sekarang, harus dibatasi misalnya? Logikanya juga bisa dibalik. Kalau punya istri satu aja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu terus semenjak itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat itu mau ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya. Kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori buminya Allah dengan maksiat.
bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka katanya. Kata yang moderat, akana dzalika muradan nabi. Mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingini Nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi inginnya umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu baru mati katanya. Tapi biar mati biasa maksudnya. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Para ilmuwan, kita yang nekuni fikih, misalnya kita sering dapat komplain ya. Gus, banyak lelaki yang bejat, bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut mengedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana kalau dia harus tetap di bawah tangan suami, sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya, diminta mengedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki, tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di fikih disebut faskhun nikah. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksiat. Jika keliru kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali, karena sebetulnya dalam mengurai ya atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual, yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim. Misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali tidak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi, kita tidak bisa membayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu. Itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarabbusul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarabbasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baro'atur rahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama. Nah, keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama. Termasuk yang paling ekstrim adalah, dan ini sering saya utarakan ketika ngaji saya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Saya ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid, yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok. Bagaimana Islam yang luhur, kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli tauhid, dan itu berdasar hadis sahih, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar, kebetulan di pinggir beliau ada Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum?" Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid secara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling.
Itu Abu Dzar sampai 3 kali tanya, yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga? Ya kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen, tanya, Gus, bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa inzana wa insaraf. Saya baca beberapa syarah hadis itu, termasuk di Syarhun Nawawi. Jawabannya adalah di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran. Bukan masalah membolehkan zina apa enggak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelakunya. Kita yang punya gelar ya bilang 1 tambah 1 2. Yang enggak punya gelar ya bilang 2. Musuh kita ya bilang 2. Rektor Al-Azhar ya bilang 2. Anak yang penggembala kambing yang bilang 2, semuanya akan bilang 2, 1 tambah 1 akan bilang 2. Karena kebenaran 1 tambah 1 2 itu enggak boleh bersyarat. Boleh mengatakan 2 kalau Anda rektor, boleh mengatakan 2 kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh kamu harus mengatakan 3, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus sah, siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah, siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir, saat itu melafalkan la ilaha illallah maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya substansi kebenaran. Ini nggak akan terganggu oleh perilaku sosial. Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib, tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi. Dan Islam alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka. Sehingga karena sisi sosial ini begitu, maka kita alhamdulillah sebagai muslim. Hal-hal yang buruk diharamkan dan di antara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram. Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, selalu ada kebenaran absolut, yaitu iman. Boleh enggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut, ya sudah enggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk tadi. Kita mengatakan 1 tambah 1 2. Orang baik yang bilang 2, orang buruk yang bilang 2, setengah baik, setengah buruk yang akan bilang 2. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah di sini kenapa Nabi mengatakan wa inzana wa insaraf. Tapi di balik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin. Dan tidak pernah maling seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan 2 hadis ini yang sama-sama sahih? Oleh ulama dijawab, ketika seseorang zina atau maling itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya. Tidak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian ada kelompok besar dalam mazhab Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut. Sehingga kalau orang salah, dia tetap salah saja, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berKTP Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia. Karena dia warga Indonesia adalah status. Sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Sehingga mazhab Ahlussunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, tapi nanti tetap disiksa di neraka entah berapa lamanya. Saya juga belum mengkonfirmasi sama malaikat Malik ini, penjaga nerakanya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau yang lebih terkenal tentu ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak,
maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang enggak ada. Kalau istilahnya Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi. Terus saya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan. Karena itu kalimat yang salah. Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain. Jika apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap enggak ada. Wa ma yubdiul batil wa ma itu sesuatu yang batal, yang enggak benar itu pasti enggak ada. Karena tadi fakta bahwa jam ini dari kayu adalah enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada, mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap atau kebodohan atau keyakinan yang keliru, tapi hakikat ini tidak. Jadi sini hebatnya Islam. Islam pertama datang termasuk wa 'allama Adamal asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andaikan dari dulu orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo, jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat, pemberi, Al-Uzza, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, Hubal. Sehingga terus orang itu gampang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat. Tapi hakikatnya ini tetap batu. Nah, jika apakah ada Tuhan selain Allah? Ya jawabannya tidak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Hanya. Ini dibedakan antara hak selalu satu. Ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang meyakini ada, tapi kebatilan sendiri. Ini banyak juga ulama yang spesial membela ja'al haqqu wa zahaqal batil. Seperti saya mengatakan baju saya ini putih. Ya sudah putih. Kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam, itu tidak punya pengaruh. Baju saya menjadi hitam tentu putih. Karena kebenaran absolut akan ada punya eksistensi. Disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang batil pasti nggak ada. Memang itu tidak faktual. Kemudian ilmu sosial atau ilmu yang didiktekan karena satu hal tertentu ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. Atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata kelihatan biru. Nah, di sini ya, kalau ulama mengatakan mulai ada hijab. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan hakiki adalah harusnya Tuhan yang awal. Karena nggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Sehingga Allah mensifati dirinya al-awwal. Namanya pencipta harus wujud lebih dulu, al-awwal. Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesantren disebut wajibul wujud. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada. Yang ada ini oleh kita, zaman kita kecil ngaji, ujian wujud hitam bapak. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi. Ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan-ilmuwan taufik. Menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikte oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun putihnya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal. Karena nggak ada artinya ini secara objektif putih, kemudian yang melihat tidak normal karena matanya normal. Maka akan bilang jadi kalau ada satu kesalahan, pasti ada problem. Nah hakikat dari alam raya ini Ija al-haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Sekali hak itu datang, maka satu kesalahan ini pasti tidak. Jika dalam awal surat Kahfi dijelaskan, mereka berkomentar tentang Tuhan seperti ini.
Ya saya teruskan. Jadi para intelektual ya atau para ilmuwan penjaga kebenaran yang absolut itu adalah cara berpikir bahwa eksistensi kebenaran absolut itu tidak boleh terganggu oleh status sosial. Sehingga seperti yang saya analogikan tadi, orang akan bilang 1 tambah 1 itu pasti 2. Itu tidak dosen, tidak rektor, tidak orang fasik, tidak orang soleh, tidak koruptor, tidak KPK. Karena untuk mengatakan kebenaran yang absolut tidak butuh kesalehan. Siapa saja sah. Di sini hebatnya Rasulullah mengatakan orang kafir 20 tahun atau 100 tahun sekali dia bersyahadat maka Islamnya langsung sah. Tanpa harus dia mensucikan diri dulu, ini itu enggak. Karena ini kebenaran yang absolut. Sehingga keyakinan mainstream ulama seluruh dunia, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar maka dia tetap muslim dan dosanya tetap dosa. Tidak boleh orang menjadi kafir hanya karena melakukan kesalahan. Sama, kita selalu warga Indonesia karena ber-KTP Indonesia, berstatus Indonesia, meskipun kita koruptor, tetap kita warga Indonesia. Nah, mulai benar-benar keluar warga Indonesia kalau kita merubah jati diri kita, KTP kita, paspor kita. Sama, kita menjadi kafir kalau sudah merubah Tuhan kita. Dari Tuhan Allah menjadi Tuhan apa, itu benar-benar menjadi kafir. Tapi selagi kita cara bertauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka imannya sah. Nah, kemudian yang kedua menyangkut sosial. Tapi dalam mengawal keimanan ini, nggak semudah itu tadi. Kita tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih, tanpa dia punya perangkat, matanya sehat, kondisinya cerah. Karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian bahwa itu putih. Dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit. Nah, di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab. Makanya di juz amma itu, di awal-awal kita ngaji juz amma, yang masih juz 30 itu, kalau mengistilahkan orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang kafir itu siapa? Adalah orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas. Jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat, akan dikatakan tidak putih. Islam itu agama yang mengajarkan baini wa baina Allah nggak boleh ada hijab. Jika kita diajarkan sholat, diajarkan munajat, diajarkan wiridan, supaya nggak ada sekat bainana wa baina Allah antara kita dan Allah. Diharapkan kalau nggak ada sekat, itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali. Barokahnya mengenali kebenaran hakiki ini, iman kita menjadi mantap. Nah, kalau sudah mantap, itu yang istilahnya Allah dijelaskan yusabbitu walladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Bahwa orang mukmin akan ditetapkan imannya sebagaimana iman itu sendiri adalah al-qauli tsabit. Memang satu statement atau satu status atau satu fakta yang nyata. Beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia. Nanti di akhirat sama Allah dipanggil, Tuhan kamu siapa? Batu Gusti. Tuhan kamu siapa? Manusia ini. Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka ada siapa-siapa. Ini yang disebut mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Kemudian ini semua enggak ada guna. Di sebagai mukaddimah saya memang orang yang sangat fanatik supaya umat Islam berpikir tauhid secara benar. Dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Syarat iman itu harus melihat kebenaran itu, orang Jawa itu cetha welo-welo, harus sejelas-jelasnya. Kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya? Karena alam raya ini terlanjur wujud, punya eksistensi. Kan nggak mungkin sesuatu yang wujud kemudian penciptanya sendiri tidak wujud. Itu nggak ketemu akal. Pakai fayakunul adamu yakhluqu mawjudan. Bagaimana sesuatu yang nggak ada, yang harusnya nggak bisa jadi faktor, kemudian menyebabkan sesuatu yang ada. Oh kalau gitu alam raya ini penciptanya atau Tuhannya siapa? Ya sifati saja zat yang wujud. Akhirnya kita sifati wujud. Berhubung pencipta tentu wujudnya lebih dulu. Akhirnya kita sifati qadim atau awal. Wujud idam atau kidam. Kidam, qadim, awal. Masa pencipta kalah dulu sama yang diciptakan. Kemudian karena pencipta ini super, mesti nggak ada yang mengalahkan.
Lalu kita sifati bako atau akhir, nggak akan punah. Wujud idam bako. Terus mukhalafatul lil hawadis. Karena pencipta adalah tidak makhluk, makhluk tidak pencipta, maka semua apa-apanya harus berbeda. Maka kita sebut mukhalafatul lil hawadisi, atau kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Sehingga kalau kita di antara doa Nabi katanya ada ayat yang langsung saya ambil dari Aras, yaitu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, zat yang eksistensinya tidak butuh yang lain. Beda dengan kita. Kalau dalam ilmu tasawuf, apapun hebatnya kita, meskipun kita penguasa dunia sekalipun, itu kalau dalam ilmu tasawuf nggak makan lemes. Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara nggak minum lemes, nggak makan lemes? Kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air. Tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia. Sehingga itu betul-betul dhaif, betul-betul kita ini makhluk yang lemah. Sehingga ketika Allah mencibir Fir'aun atau mencibir Namrud, itu hanya dengan kata-kata kalau dia Tuhan, itu dia harusnya nggak makan. Bagaimana Tuhan kemudian kalau nggak makan kangkung itu lemes, nggak makan nasi itu lemes, itu nggak kebayang. Jika Allah mensifati dirinya, wah yut'imu wa la yut'am. Saya ini Tuhan. Sifat dasar saya itu yut'imu, memberi makan, dan saya nggak perlu makan. Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya pemberi rizki, dan saya tidak butuh mereka memberi rizki saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya mengenali saya, menyembah saya. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyutimun. Saya tidak ingin mereka memberi rizki ke kita dan mereka memberi makan ke kita. Para intelektual ini juga berpikir keras supaya tauhid ini terjaga dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik. Nah, ini penjaga-penjaga ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hak itu yang punya eksistensi, barang yang enggak hak itu selamanya hakikatnya enggak. Pemeluknya banyak, pengikutnya banyak, tapi hakikatnya enggak pernah. Karena yang dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut. Jika misalnya hakikat Tuhan ya tetap satu, hakikat Tuhan ya hanya Allah, bukan Lata, bukan Hubal, bukan dan sebagainya. Sehingga kalau ada kalimat yang salah, itu yang ada itu yang mengatakan, bukan kalimat itu. Kalimat sendiri itu tidak punya konklusi apa-apa, karena memang nyatanya nggak ada. Makanya kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihi. Itu menjadi kalimat, menjadi kata-kata, karena diucapkan oleh lisan, tapi tidak menunjuk hakikat. Jadi misalnya saya mengatakan baju saya ini hitam, itu menjadi kata-kata yang saya ucapkan. Tapi tidak menjadi kalimat yang menunjukkan kebenaran, karena itu salah. Jika kalau kalimat yang salah itu istilah Tuhan, itu kalimat yang menjadi kata-kata karena keluar dari mulut. Yang benar adalah al-ismu yadullu alal musamma. Kalau sudah menjadi kalimat, misalnya ini saya katakan jam, ya memang benar-benar jam. Kalau ini saya katakan pulpen, harus benar-benar pulpen. Yang namanya al-ismu harus yadullu alal musamma. Namanya penamaan harus sesuai hakikat yang dinamai. Hingga ini pentingnya. Kenapa Nabi Adam pertama diajari nama? Wa 'allama Adamal asma. Karena nanti kesalahan dunia adalah kesalahan memberi nama. Jika banyak orang kafir Quraisy menyembah Hubal, Lata, Uzza karena memberi nama ini, wah ini penguasa, ini pemberi. Nah, sehingga semua Nabi mengatakan pada kaumnya, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu gara-gara Anda salah memberi nama. Jika kemudian Anda mendewa-dewakan seperti itu. Coba kalau dari dulu batu-batu itu dikatakan batu yang dipahat, batu yang dipecah, batu yang diukir. Tentu ini nggak sakral. Tapi gara-gara ini dikatakan ini Tuhan. Kalau kamu tidak memberi sesaji maka kamu akan kena gini. Terus kayak dia mana gitu. Ya ini penting saya utarakan supaya tanggung jawab intelektual kita dalam dakwah Islam. Pertama adalah kebenaran tauhid, kebenaran absolut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus terakhir ini saya masih punya waktu mungkin 10 menit untuk mengawal kebenaran absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif. Misalnya begini.
saya ini semua seluruh di Indonesia, seluruh dunia akan biasa mengatakan baju saya ini putih. Akan mengatakan misalnya bolpen saya ini biru. Dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. Saya tidak perlu seperti ini. Saya akan mengatakan ini putih kalau saya dibayar 1 juta. Biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih tanpa ada yang bayar 1 juta. Nah, kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih tanpa harus dibayar 1 juta, kenapa kita mengatakan Allah Tuhan harus dibayar dengan surga? Nah, ini terus orang-orang tasawuf bikin punya gugatannya sendiri. Kita terbiasa mengatakan hakikat ini tanpa presentasi ingin digaji. Kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih, kalau air itu menyegarkan. Beratus-ratus kali, mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan kebenaran itu tanpa ingin digaji. Kita mengatakan matahari itu panas, tanpa ada yang gaji, dan kita ikhlas. Tapi kenapa ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan, harus digaji dengan surga? Nah itu terus kemudian orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri. Ketika Allah gojlok sama orang-orang soleh, masyhur itu hadis qudsi. Ada orang-orang soleh ditanya sama Allah, kamu menyembah saya karena apa? Ya karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? Karena saya takut masuk neraka ya Allah. Kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga, saya tidak menciptakan neraka, terus saya tidak layak ditaati. Nah, terus akhirnya, ya tetap harus ditaati ya sudah, berarti karena saya. Nah ini terus ke hakikat. Ya naif kita tadi, kalau kita mengatakan baju ini putih nggak digaji kita mau, kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan harus nunggu digaji? Sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita, misalnya Nabi Isa jalan-jalan ke satu daerah, situ ada orang yang sangat kurus, sangat karena nggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya, kenapa kamu ibadah sampai seperti itu? Karena kita ingin masuk surga. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sejenis itu, ditanya, kenapa kamu sampai sekurus itu? Karena kita takut neraka. Terus ketemu kelompok ketiga, wajahnya happy, tidak terlalu kurus, konstruksi badannya yang normal semua. Kenapa kamu asik? Karena saya mencintai Tuhan yang punya semuanya. Akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi, makhlukon rojautum wa makhlukon fiktum. Kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk, yang kamu inginkan juga makhluk, yang kamu takuti juga makhluk. Yang benar ini, takut yang punya makhluk itu semua, takut yang punya surga, yang punya. Nah, jadi lewat pengajian ini atau ngaji ini, saya karena UGM tentu masyhur ya, terkenal sekali dengan kajian keilmuannya. Saya mohon dalam bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinati min rabbi, bahwa saya bertauhid itu harus benar-benar punya logika yang absolut, punya logika yang kuat, punya logika yang permanen. Di surat Al-Bayyinah juga diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, enggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. Kita tahu kafir Quraisy itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu mereka cara berpikir, ya Muhammad, kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak dong. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu? Itu mereka nggak bisa nerima konsep Tuhan satu. Sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu, problem kita banyak, kok Tuhannya satu? Itu pasti tidak cukup. Ya kalau problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan, wahai para orang-orang kafir, kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda, itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah, Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak yang bingung itu kamu. Terus akhirnya ya mat Tuhan satu aja. Nah, itu terus disebut dorobawu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyabisuna wa rojulan salamal lirrojul. Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman yang punya atasan satu. Dan Tuhan kamu itu atasan kamu. Maka ya sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung. Yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi saya mohon semua Civitas Akademika UGM juga semua yang suka ngaji,
Bahwa bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinatin min rabbi. Bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut, dan tidak boleh tergoyah oleh apapun. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Baha yang telah memberikan satu pencerahan pada kita berkaitan dengan satu landasan yang paling utama, yaitu masalah tauhid ini. Saat ini ada yang bertanya terkait dengan judul yang disampaikan, yaitu tanggung jawab intelektual. Tentu di sini adalah intelektual Muslim dalam dakwah Islam, yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih kita ini kemudian memiliki peran dakwah. Karena kalau kita lihat ini Gus Baha ini kan gimana ya, orang yang kemudian begitu rileksnya, begitu enaknya tatkala kemudian menjawab gitu loh. Apakah engkau itu mau berjuang untuk Islam? Itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah, tetapi kan kita sebagai seorang intelektual di dalam kampus itu kan ada tadi bahwa kita sebagai seorang Muslim di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti Gus Baha kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah, kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan. Terima kasih, Gus. Oh ya. Jadi memang kenapa saya sering bikin statement Islam itu tidak usah kamu pikir, itu pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau nekuni Islam, justru gara-gara pikiran dia ini Islam tambah ruwet. Dan reportnya itu diatasnamakan Islam. Jika saya mengcounter itu dengan mengatakan Islam itu tidak usah kamu pikir, karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun, kalau sesuai panduan Islam, pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar. Islam mengharamkan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam, tidak termasuk umatku, dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Tidak termasuk umatku orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter. Jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus. Problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama nyuwun sewu mubalek atau ustadz atau kiai, semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri. Dan itu awal dari ikhtilaf kata Nabi, sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran. Kita utamakan riwayat, meskipun kita tidak meninggalkan akal. Jadi misalnya begini contoh paling gampang ya. Ada orang dengan pengalaman tertentu, dengan trauma tertentu, kemudian terus pidato begini. Kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya. Kalau dosen tidak kaya, tidak bawa mobil, tidak dihormati mahasiswa. Masa dosen pakai ondel ya? Ini kan traumanya dia, mungkin dia pernah bawa ondel, ditertawain mahasiswanya atau ditertawain umatnya kalau kiai. Tapi kemudian dia bikin ukuran, untuk bikin ukuran kalau ingin dihormati kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah, mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan ingin dihormati. Nah ini yang kemudian kan tuh jadi lucu, masa orang digerakkan, dia ini harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, dosa harus bawa mobil, kalau nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikirannya dia? Nah, tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini, kita memberi kontribusi, tapi dengan cara tadi. Saya ulang lagi, dengan cara riwayat. Kenapa saya katakan dengan cara riwayat? Karena kalau analogi sosial, itu tidak ada selesai. Misalnya begini, saya sering ditanya, Gus, sebaiknya orang itu ramah apa enggak? Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak? Itu di Quran itu, ini ilmu sosial ya. Wahai para istri Nabi itu cantik-cantik. Kalau kamu ketemu lelaki lain, itu falah tasduqna bil qauli. Justru kamu nggak boleh terlalu ramah.
Karena kalau terlalu lama, falah takdukna bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah, senyum. Mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah. Wah, berarti ini mau sama saya, kan jadi repot. Sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit, ada penyakitnya, kata Allah, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kita sopan sama orang sopan terkenal dermawan. Kena penipu, ini dianggap satu objek. Wah, kapan-kapan nipu orang ini ya, potongannya kok gampang ditipu. Jadi ilmu sosial itu ilmu yang mengeruwet. Karena kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasik, orang-orang durhaka untuk keburukan. Sehingga Islam itu mengelola sosial itu ya agak gampang karena memang logika sosial itu. Makanya pertama Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu gejolokannya gini, dan saya mengenang betul gejolokan itu. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, kamu punya 2 pembantu. Terus 2 pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas, kamu perintahkan ikhla' hadhi safra. Batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar. Fa inna tahtaha daban, karena di bawah itu ada emas. Terus yang satu enggak tanya, langsung dibongkar. Ketika yang satu langsung bongkar, ditanya, kenapa kamu enggak tanya maksud saya apa? Terus kata pembantu tadi, saya hanya ingin nurut sama jenengan. Jadi enggak penting di bawah ada emas apa enggak. Kalau yang nyuruh jenengan tetap saya bongkar. Yang satu enggak. Kalau ada apanya, Bos? Ada emasnya. Ya sudah saya bongkar. Kalau enggak ada emasnya ngapain? Kamu seneng mana? Kata Imam Syafi'i ya seneng yang loyal tanpa mikir. Kadang kita beragama itu butuhnya itu sami'na wa ata'na. Ya saya ulang lagi, karena sekali semua agama ini dipikir, itu nanti ya repot. Ya tadi misalnya gini, ini yang tren ya di zaman akhir. Kita misalnya mengkaji sholat. Mengkaji sholat itu ada yang fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan. Lama-lama sholat ini kayak senam yoga. Lama-lama ada yang tanya, banyak yang sholat kok penyakitan, ya enggak sholat kok enggak gitu. Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini, enggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu tidak ada hikmahnya. Tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu. Karena kalau hikmahnya rukuk misalnya peregangan, suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan, lama-lama orang meninggalkan rukuk. Nah, Bapak MC, ulama itu berpikir gitu, jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika. Kalau nuruti logika tadi takutnya, misalnya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi ilmu sosial ya logika sosial itu khazanah kita. Saya mungkin termasuk kiai muda yang punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Karena tebaannya itu banyak. Jadi misalnya tadi ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu selalu mikir sama anak buah. Kemungkinannya ini menenabuhkan anak buah karena dipikir majikan tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak, mikir anak, nanti anaknya seenaknya dia mau mikir bapak. Jadi kalau nggak mikir, anak merasa nggak disayang. Ini gimana bapak udah mikir anaknya? Nah, jadi artinya gini, kenapa saya sering bikin statement, agama itu rasa berpikir supaya Allah. Maksud saya, takut saya pikiran ini menjadi pijakan hukum. Padahal sementara pikiran ini bikinan kita. Bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi misalnya kita ngomong, kalau kiai tidak bawa mobil tidak dihormati, kalau dosen tidak mobil tidak dihormati. Pertanyaannya, mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu, bukan. Tadi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini, termasuk hikmah-hikmah tadi. Kenapa ada kebenaran absolut yang kita jaga, yang seperti tadi yang saya katakan, tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga.
Jika ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa, tapi juga ada hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial. Ya saya kira giliran. Terima kasih Gus Bahak ya. Ada pertanyaan lain ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib ain aja wajib kifayah. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang wajib ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayahnya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah, kebetulan kami ini base camp-nya ada di Fakultas Teknik. Bukankah orang tua itu mengirim belajar ke Fakultas Teknik? Atau sebaliknya, kami dari Fakultas Psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang ilmu yang wajib ain, wajib kifayah, berkaitan dengan tadi tanggung jawab, kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim, itu esensinya seperti apa, Gus? Terima kasih. Saya kira demikian. Jadi kita yang nekuni Al-Quran ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya dikotomi itu memang nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya, atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita yang nekuni tafsir itu ya biasa bicarakan misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinin awal hisab. Bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa al-qamar rembulan punya sekian manazil, yang dengan manazil itu li ta'lamu 'adada sinin awal hisab. Kamu tahu hitungan waktu. Artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong. Tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut biologi. Dari awal Allah mengatakan wa fil ardi qita'um mutajawirat, bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan, karena kita itu zamannya qit'ah. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi diciptakan Allah tidak basitoh, tidak satu elemen. Tapi qita'um mutajawirat, satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam. Kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu tidak agama, agama ada ilmu umum. Sebenarnya kita yang nekuni tafsir, nekuni Quran itu nggak ada. Ya tapi ini ya sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya misalnya. Di kita, kaidah fikih kita juga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan. Dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau waliul amri memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat, kita wajib loyal. Nah, tapi kemudian tadi entah gimana asal usulnya, ilmu agama ini dianggap yang berdoa ini itu ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana? Sebetulnya karena ilmu agama itu banyak. Mengetahui halal haram itu ya berdoain, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoain. Tapi sebetulnya di antara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak bahaya. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digerogoti itu akan terjadi gini-gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan misalnya amin teman fisama ayaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi. Terus kata Allah, kamu di bumi juga jangan merasa aman, sahaja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh. Ayur sila alikum hasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh. Nah, Quran itu membicarakan semuanya, mulai ilmu agama, tapi lama-lama ini dikatakan ilmu umum. Nah, kenapa ulama tidak berontak? Ini saya beri bocorannya. Karena ilmu umum ini, ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini, misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi, ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu ya biarin saja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini,
salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi. Buktinya kiai-kiai itu tahu falak sampai 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerhana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerhana berapa. Itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa tidak kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia. Pas garap salah dikatakan Islam, ternyata malam Senin tidak gerhana, gerhananya malam Selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau nggak sama UGM tidak tak kasih bocorannya. Jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim milik mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak kena itu. Karena apapun benarnya Islam dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita nggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu, tapi kamu atas namakan Islam. Ya, saya kira demikian. Oke, ada pertanyaan terakhir ini, Ustadz, karena nampaknya Gus Bahak juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi. Kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan pemahaman kafir yang di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh. Jadi esensinya sebenarnya seperti apa sih definisi atau hal yang terkait dengan kafir yang kemudian dikaitkan dengan surat ya ayyuhal kafirun. Saya kira ini pertanyaan yang terakhir karena Gus Bahak ada kegiatan yang lain. Terima kasih Gus. Ya, saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin, dengan analisis keilmuan. Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari, karena itu fakta sosial. Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah kafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu waqulu linnasi husna, kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Sehingga misalnya Islam membolehkan perang, itu nunggu udhina lil ladzina yuqatalun. Kalau kamu diperangi baru boleh perang. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, kalau kamu diusir baru boleh usir. Jadi kalau penstatusan yang seperti itu, ibarat ginilah, kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang sering bolos. Ya kita sebut, wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang kata bolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu. Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik. Jadi penstatusan itu bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, kayak biasa aja. Bahkan kalau kata-kata ahli tafsir mengatakan Allah saking sayangnya sama hambanya, sing kafir wis diceluk dikandani. Jadi itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil gitu. Jadi sing kafir dipanggil-panggil untuk kembali, saking baiknya Allah. Sehingga ya jadi makanya apa ya, pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja. Artinya memang pilihan mereka beda ya, penamaannya juga beda, statusnya beda. Tapi itu tidak perlu menjadi alat konflik. Kita niru piagam Madinah, niru Sulhul Hudaybiyah bahwa dakwah ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Karena la ikraha fiddin, agama ini tidak perlu dipaksakan, tetap bayana rusdu minal ghoi, yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Saya kira demikian, mohon maaf atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Bahak. Pada kesempatan ini sekali lagi kami dari Universitas Gadjah Mada, khususnya Forum Pengajian Gadjah Mada, mengucapkan terima kasih kepada Gus Bahak beserta keluarga besar Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Rembang, dan juga mungkin yang hadir ada di situ. Sekali lagi Ketua Kagama Rembang, Telkom Rembang, Telkom Jogja, dan juga seluruh yang ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu semangat di era yang sekarang ini
ya saling tadi berkaitan dengan dimensi-dimensi keagamaan dan juga dimensi-dimensi yang terkait dengan keberadaan wabah ini. Mungkin dimohon Gus Paha untuk bisa menutup dengan doa agar kemudian keberkahan senantiasa berada, termasuk berada kita-kita semua, termasuk juga bagaimana UGM mampu memberikan pencerahan dari UGM untuk Indonesia, dari UGM untuk dunia. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rasul ya syadurna salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ja'alna ya Allah ya hadina mahdiyin muhtadin ghaira dhalina wa la mudillin. Ya Allah, jadikan kita semua orang yang hadina muhtadin, memberi petunjuk pada yang lain dan kita sendiri dapat Amin. petunjuk. Ghaira dhalina wa la mudillin, tidak orang yang menyesatkan dan kemudian menyesatkan orang lain. Allahumma ya wa irham mata habibika Muhammad wa asli mata habibika Muhammad wa tajawaz an mata habibika Muhammad. Allahumma ya ilahana ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Antar syukona ya Allah husnat da'wati ilaika wa husnat tadbirika fi ayat ya Allah. Wa antaqimana fi Indonesia salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'in dunya wal akhirah wa salliman muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.